sahabat Uina TV, kembali lagi pada program JAIS Jendela Ekonomi Syariah bersama saya Dita Julianti. Sebelum masuk ke perbincangan, saya ingin menginfokan untuk tim yang bertugas di studio Uina TV sudah memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, kali ini JAIS akan membawakan tema yang tak kalah menarik, yaitu mengenal ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan sebagai pemulihan ekonomi di masa pandemi. Bersama narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Elisa Nilasari MP. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mari kita sapa terlebih dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dita gimana? Baik? Alhamdulillah baik. Tadi hujan ya Bu ya, untuk perjalanan ke studio ini gimana Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik, untuk sahabat Uina TV, sekarang ini banyak anak muda yang tertarik serta sudah mulai melirik profesi bisnis sebagai penyongsong masa depan. Salah satunya melalui ekonomi kreatif. Lanjut, mari kita akan bahas permasalahan ekonomi kreatif. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama, Bu. Kadang ada yang sulit mengetahui apa pengertian dari ekonomi dan ekonomi kreatif. Sulit untuk membedakan kedua hal itu. Dan apa yang menjadi ruang lingkup dari ekonomi kreatif itu sendiri, Bu? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi ya, dimana kalau kita kutip dari para ahli menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana sumber dayanya bersifat terbatas atau bersifat langka. Nah, sehingga di sini di dalam ekonomi ini ada yang dinamakan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi tentang produksi, tentunya produksi itu adalah proses menciptakan atau menambah nilai suatu barang. Kemudian konsumsi tentunya adalah menambah nilai guna dari konsumsi menggunakan suatu barang atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Dan kemudian distribusi itu tentunya adalah proses menyampaikan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Nah, sekarang hubungannya nanti dengan ekonomi kreatif. Tadi saya katakan ada produksi. Produksi tadi adalah menciptakan atau menambah nilai suatu barang. Tentunya dalam kegiatan produksi itu kita menggunakan faktor-faktor produksi atau sumber daya, dimana kalau kita belajar ekonomi, faktor produksi atau sumber daya itu ada 4 ya. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian modal, dan keahlian keusahawanan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, mengutip dari pengertian ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa ekonomi kreatif itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna atau menambah nilai dari suatu barang, di mana fokusnya itu adalah pada kreativitas sumber daya manusianya. Kemudian juga basisnya yang paling penting teknologi dan juga budaya. Nah, jadi di sini kalau berbicara tadi tentang ekonomi kreatif, berarti lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya manusianya dibandingkan ketiga faktor produksi yang lain tadi. Nah, sekarang kalau berbicara tentang ekonomi kreatif, karena tadi ciri khasnya ada kreativitas dari sumber daya manusia, maka di sini tentunya ruang lingkupnya juga bertumpu atau berbasis pada bagaimana tenaga kerja dalam hal ini atau manusia tadi bisa menciptakan nilai tambah dari suatu barang. Jadi di dalam ekonomi kreatif itu
ada 17 subsektor, di antaranya adalah yang teratas, 3 yang terbesar itu adalah kuliner, kemudian fashion, kemudian seni kriya. Selain itu ada beberapa subsektor lainnya, misalnya pengembangan aplikasi, kemudian juga desain interior, kemudian juga video, kemudian fotografi, pertunjukan dan lain sebagainya. Itu beda antara ekonomi secara umum dengan ekonomi kreatif khususnya. Mungkin saya langsung ke pertanyaan kedua, Bu. Untuk menumbuhkan rasa semangat itu bagaimana, Bu, ketika kita ingin memulai suatu usaha? Kadang ada yang merasa malas karena mungkin udah terbiasa ya dengan sistem rebahan atau gimana. Nah, itu bagaimana, Bu, cara kita menumbuhkan rasa semangat kita dalam ekonomi kreatif? Baik, yang jelas ya kita harus punya semangat untuk terus belajar ya, yang pertama. Kemudian bagaimana supaya kita juga punya semangat berwirausaha. Nah, kita bisa melihat misalnya kisah-kisah sukses dari para wirausaha muda. Sekarang kan banyak sekali wirausaha muda yang sukses. Nah, atau di zaman pandemi seperti ini ya, dimana kita tidak saling bertatap muka, tapi ada sisi positifnya, kita bisa mengikuti kegiatan secara daring, mengikuti webinar, misalnya webinar mengenai ekonomi kreatif, di mana biasanya di sana juga ada ya kisah-kisah sukses para wirausaha muda. Itu kan bisa menumbuhkan ini ya, menumbuhkan jiwa untuk berwirausaha. Nah, seperti yang sekarang ini masih berlangsung ya, bisa kita lihat secara virtual, yaitu Puncak Karya Kreasi Indonesia 2021, di mana dibuka pada hari Kamis, kemudian nanti berakhir hari Minggu. Di situ kita bisa mendengarkan webinar, kemudian juga melihat pameran UMKM secara virtual. Nah, di situ kan kita bisa belajar, dan jangan lupa terus berusaha untuk mencari belajar hal-hal baru, dan juga mencari relasi atau di sini bergaul dengan orang-orang yang punya jiwa usaha yang tinggi tadi. Iya, artinya ketika kita ingin menambahkan semangat itu mulai dari diri sendiri dulu ya. Oke, Bu, ketika semangat itu sudah muncul, kadang menjadi kendala lagi adalah permasalahan modal. Nah, bagaimana, Bu, untuk mengatasi permasalahan modal ketika bagi pemula itu untuk terjun ke dalam ekonomi kreatif? Iya, memang kalau kita mau usaha kita mikirnya modal ya, karena memang modal itu merupakan salah satu faktor produksi. Nah, secara umumnya ya kalau kita mau mulai usaha nggak punya modal, kita bisa berhubungan dengan lembaga pendanaan atau lembaga keuangan atau perbankan. Tetapi kalau misalnya kayak teman-teman mahasiswa kan harus ada syarat yang harus dipenuhi ya untuk mendapatkan modal. Nah, sekarang ya bisa misalnya kita melakukan kerjasama, kalau misalnya Dita misalnya punya keahlian, kemudian ada temennya yang bisa menjadi investor, nah jadi kan ada join. Nah, itu bisa menjadi salah satu jalan keluar. Atau misalnya sekarang ini kan kalau kita lihat ya wirausaha ada yang menerapkan sistem pre-order, ya kan? Nah, jadi itu juga salah satu jalan keluar, dimana kalau kita menggunakan sistem pre-order ya sudah pasti konsumennya itu tentunya akan membeli barang kita. Dan ada juga kan yang menerapkan sistem DP kan, dan atau yang dibayar duluan. Nah, jadi itu bisa membantu dalam permodalan kita walaupun sedikit-sedikit gitu. Iya, sedikit-dikit lama-lama jadi bukit ya, Bu ya. Iya, jadi kan modalnya kecil ya kan, karena dibantu tadi dengan sistem pre-order tadi. Iya. Nah, ulun lanjut ke pertanyaan selanjutnya.